Ini mohon maaf saya nggak ngomongin negara. Ini hari ini orang pada sok-sokan pada ngomongin negara. Padahal negara udah ada yang ngurus. Udah kita pilih pada kontestasi 5 tahunan. Dan hasil pilihan itu akan bekerja pada 5 tahun ke depan. Dari mulai eksekutif sampai legislatif sudah kita pilih. Tugas kita udah selesai dengan urusan negara. Gak usah ribut-ribut ngurusin negara. Negara terkecil dari hidup kita adalah rumah tangga kita. Beresin rumah tangga. Sok-sokan mengurusi negara, mending paham. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allahu, Ya Rahmanu, Ya Rahim, Ya Malik. Untuk acara selanjutnya, pemberian tausiah agama dan siraman rohani yang akan dibawakan oleh guru besar kita Dr. Handes Kiai Haji Zuhri Yakub. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amma bi rahmatihi jami'al ibad wa khassa ahla ta'atihi bil hidayati ila sabilir rasyad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan idzafarha liyaumil ma'ad. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh muwaddihi tariqil huda wassidad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi min yaumina hadha ila yaumil mi'ad. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, para alim ulama, para asatid, para tokoh masyarakat, bil khusus Afifillah Kiai Haji Ahmad Habibi Al-Mukarram, Ustadz Haji Yayat, Ustadz Hussein, Bapak Zakaria, Ketua DKM, Bapak Lurah, Pak RW, seluruh panitia pelaksana dan seluruh jamaah hadirin dan hadirat jamaah maulid yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala. Saya mau nyender jauh banget nggak nyampe. Kalau saya paksain nyender kakinya uncang-uncang angge. Ya alhamdulillah, tolong juga. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Anas bin Malik radhiyallahu an pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul mu'minina akmaluhum iman? Ya Rasulullah, mukmin yang mana yang paling sempurna imannya? Qala ahsanuhum khuluqa. Nabi menjawab bahwa mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Pada riwayat lain kita ketemu bahwa Rasulullah menyatakan secara langsung, inna ahsanan nas indallah ahsanuhum khuluqa. Manusia yang paling baik di sisi Allah adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Jadi jelas dari riwayat ini, standar manusia yang terbaik itu bukanlah orang yang paling kaya. Standar orang baik dalam Islam itu bukanlah orang yang paling tinggi pangkat dan jabatannya. Standar manusia terbaik di sisi Allah bukanlah orang yang paling menor dandanannya. Standar manusia terbaik bukanlah orang yang paling bagus pakaiannya, tapi yang paling bagus kelakuannya.
Itu kata Nabi. Lalu untuk mengukur kebagusan itu standarnya apa? Untuk menjadi parameter kebagusan tadi itu ada standarnya pasti. Standarnya enggak lain. Kita tarik dari firman Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau ya Rasul orang yang memiliki akhlak yang agung. Jadi kalau mengukur diri kita ini baik tidak, standarnya adalah Nabi kita. Karena Allah yang bilang itu bahwa manusia yang paling agung akhlaknya adalah Nabi Muhammad. Tidak sampai di situ. Di ayat lain yang paling populer dari Maulid ini, biasanya mubalik nggak akan ketinggalan baca ayat ini. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Itu dalam bentuk khobariyah. Allah menyatakan bahwa sungguh pada diri Nabi itu buat kalian manusia itu menjadi uswah, menjadi qudwah, menjadi ikutan, menjadi teladan. Secara nggak langsung Allah katakan ikutilah Nabi Muhammad, tirulah Nabi Muhammad, contohlah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini temanya, masjidnya keren, namanya Masjid Ar-Rahmah. Kemudian temanya ini tingkatkan kebersamaan. Ini nyambung ini. Kenapa? Karena kalau kita mau ngomongin kebersamaan dalam satu skup masyarakat, kita bicara tentang persatuan kesatuan bangsa, kita bicara tentang kedamaian dunia, itu harus dimulai dari itu dulu, dari rahmah dulu. Dan rahmah itu adalah salah satu yang paling menonjol pada diri Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai populer sebutannya Nabi Muhammad adalah Nabiyur Rahmah, Nabi yang penuh dengan cinta kasih. Dan Allah yang kita imani, yang telah mengutus Nabi Muhammad sebagai Rasul, di antara nama dan sifat Allah yang paling akrab dengan kita adalah sebutan Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah yang pengasih dan penyayang. Jadi udah integral ini sebenarnya. Kalau kita mau ngomongin tentang siapa kita, nah bagaimana kita, nggak boleh enggak, orang beriman harus punya ini yang namanya rahmah. Takhallaqu bi akhlaqillah, berperilakulah kamu dengan mencontoh perilakunya Allah. Kalau sudah memiliki ini semua, rahmah kita udah punya, cinta kasih, kepedulian, penghormatan, empati sudah kita punya. Apa yang kita nggak bisa dapat? Hal yang paling mahal dalam hidup ini adalah kedamaian. Dan sorga yang Allah sebut sebagai negeri yang damai, itu bisa kita dapat kalau ada yang namanya kasih sayang. Kenapa hidup kita hari ini nggak damai? Karena tidak ada kasih sayang di antara kita. Ini jangan ngomongin negara dulu deh, ngomongin rumah tangga aja. Berapa banyak rumah tangga itu tidak ada kasih sayang di dalamnya. Suami nggak pengen pulang ke rumah karena istrinya galak. Istri nggak betah di rumah karena harus selalu melayani suaminya. Dia hanya akan bebas kalau di luar rumah. Anak pun nggak pengen pulang karena kalau dia pulang ke rumah sama saja seperti masuk ke kantor polisi. Nggak ada kenyamanan di situ. Apa yang bisa kita buat kalau begini? Karena semua pelakunya ada di dalam rumah itu, personil-personilnya itu tidak memiliki rasa kasih sayang. Mari kita contoh Nabi. Ini mohon maaf saya nggak ngomongin negara. Ini hari ini orang pada sok-sokan pada ngomongin negara. Padahal negara udah ada yang ngurus. Udah kita pilih pada kontestasi 5 tahunan. Dan hasil pilihan itu akan bekerja pada 5 tahun ke depan. Dari mulai eksekutif sampai legislatif sudah kita pilih. Tugas kita udah selesai dengan urusan negara. Gak usah ribut-ribut ngurusin negara. Negara terkecil dari hidup kita adalah rumah tangga kita. Beresin rumah tangga. Sok-sokan mengurusin negara, mending paham.
Akhirnya terjadi caci maki, hina menghina, bertengkar sama tetangga hanya karena beda pilihan, beda juga pandangan dalam menyikapi para petinggi negara. Nyinyir sampai segala macam dilakukan, sampai mencaci, menghina, sampai melaknat. Laknatnya nggak tanggung-tanggung, sampai begitu kejam dan kejinya, tapi sembakonya mah doyan. Waras ente. Nih saya kalau ngomong begini suka jadi sewot juga. Nih makanya saya bilang negara kita nih mau hancur mau bagaimana, sebenarnya kita udah nggak tanggung jawab lagi. Kenapa? Itu yang menyelenggarakan yang bertanggung jawab. Eksekutif salah, dari mulai presiden sampai menteri salah. Yang salah dia, dan yang punya hak mengkontrol dia adalah DPR. Betul, dia punya hak angket, dia punya hak interpelasi, sampai pada akhirnya pada level tertentu mereka punya hak yang namanya mengimpeach atau memecat seorang presiden. Dan itu udah kita gaji semua mereka. Kenapa ente yang pada ribet digaji kagak apa kagak, ente yang puyeng mentol. Betul. Gua bingung nih negara, lu ngapa lu bingung? Mau ini pada korupsi mulu, pada begini, lu yang milih kemarin. Betul. Enak-enak terima. Enggak, gua gak milih dia, gua milih yang sebelah. Yang sebelah udah akur. Lu mau ngapain? Betul. Ya udah, jangan ngenes. Tar 2024 gitu ya, tapi syarat jangan cuma nuntut pejabat suruh pada jujur, ente pindah nggak jujur, ente aja milihnya ada duitnya. Gue mau mana aja yang ngasih gedean ya, ente udah nggak jujur dengan kebenaran, ente mengidam-idamkan kebaikan, kebenaran, kemaslahatan, ente cuma mikir kebaikan buat diri ente, dan ente jual putus suara ente dengan uang 50.000. Ya udah, jangan nuntut 5 tahun bro. Paham tuh, paham lembangan begini mah, besok mah tetap aja nyari proyek lagi. Ini kan lingkaran setan udah semuanya. Betul. Udah sampai situ aja saya ngomong, gak punya panjang-panjang urusan negara. Saya mau balik ke rumah tangga kita nih. Bagaimana rumah tangga kita? Itu institusi terkecil. Kalau itu beres, al-usrah labinatun ula fi takwinil mujtama, wal mujtama labinatun saniyatun fi takwinil ummah. Rumah tangga adalah pondasi pertama membangun masyarakat, masyarakat pondasi kedua untuk membangun bangsa. Jadi kalau ngomong perbaikan bangsa, mulai dulu dengan perbaikan rumah tangga. Rumah tangga baik, maka masyarakat menjadi baik. Masyarakat baik, negara jadi ikut. Pondasi rumah tangga kalau udah hebat dan baik, maka jadi katakan menjadi tiang negara. Betul. Sholat tiang agama. Lah orang sholat kagak, rumah tangga berantakan, mau bangun tiang yang mana? Tiang negara ente hancurin, tiang agama ente rubuhin, ente mau bangun apaan? Bener? Ngaca, makanya kalau mau nyalain orang ngaca. Jadi segitu gitu. Terus nih. Ini rumah tangga, lihat bagaimana Nabi di rumah tangganya nih. Saya ambil contoh, kita kan nyontoh Nabi nih ceritanya nih. Lihat Nabi, kita ketemu riwayat. Nabi manggil bininya apa? Emang ke orang sini manggil bininya malu. Emaknya anak-anak, orang Betawi begitu, malu. Bikinin kopi. Kopi udah matang, bapak lo. Ini kopi udah matang, itu orang Betawi. Nabi manggil bininya dengan panggilan yang mesra. Apa? Ya Humair, ya Humairo, istriku yang wajahnya pipinya kemerah-merahan. Lihat bagaimana cara Nabi memanjakan istrinya dengan panggilan, dalam bahasa Arab itu panggilan pujian, kalimat Humairo. Tapi saya pesan bahwa bapak jangan lebay pakai hadis ini. Jangan lebay. Hati-hati. Makanya kalau ngaji itu ada teksnya, ada konteksnya.
Orang yang ngajinya cuma baca teks akan jadi radikal. Orang yang hanya memahami konteks akan liberal. Yang kombinasi itu yang wasatiyah namanya. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Teksnya diambil, konteksnya juga nyampe, itu baru top. Maka hadis ini kalau ente mau pakai melek-meleknya akan berantakan urusan, bukan malah muji bini, malah menghina. Lah betapa tidak dipanggil bininya ya Humairah. Bininya nggak paham, suaminya mau pakai kalimat Humairah, kan bisa kesinggung bininya. Kesinggung pertama boleh jadi dia pikir Humairah nama janda sebelah, itu jadi masalah. Atau yang kedua, ya Humairah itu bukan neng, bukan janda. Ini kata Ustadz tadi, Rasulullah kalau manggil bininya ya Humairah. Istriku wajahnya merah-merahan, bikin marah bininya. Kenapa? Bininya hitam, dipanggil Humairah. Ini kan nyinggung namanya, nyelekit itu panggilan. Itu kalau pakai zohir, makanya jangan terpaku pada zohir. Artinya apa? Nabi itu memanggil istrinya dengan panggilan pujian. Dan ternyata salah satu konsep rumah tangga untuk terus terbangun cinta kasih di antara pasangan ini harus membangun rasa percaya diri pasangan kita. Lewat apa? Pujilah kebaikan-kebaikannya. Itu maksudnya. Makanya Bu, sekali-kali puji suami. Jangan suami orang mulu di alam. Jangan kayak renceng-kareng, suami salah mulu, salah nggak ada benernya. Malah laki orang dipuji-puji. Ada orang sini begitu ada. Nggak ada untungnya muji laki orang, cuma ngenes doang. Tuh puji suami ibu, biar petot-petot kunci sorga tuh. Ini sering saya sampaikan, Bapak diam-diam ya, saya mau menderin dia dulu nih. Bu, ibu nih kadang-kadang suka bangga-bangga diri. Al jannatu tahta damil ummahat. Walaupun apalnya cuma segitu, pakai dalil sorga itu di bawah telapak kaki ibu. Bangga dia. Pokoknya anak gue paling lunjak sama emak, sorga lu dibuat telapak kaki gua. Padahal sorga di bawah telapak kaki ibu, ibu yang di mana? Ibu yang mana? Ibu yang di sorga. Kalau ibu di neraka, bagaimana mau ada sorga di telapak kakinya? Boleh jadi telapak kaki ibu itu sorga, anak di bawah telapak kaki ibu, tapi sorga ibu di bawah ridho suami. Hidup suami. Itu dong, puji itu suami. Jangan Bu, jangan suka banding-bandingin suami ibu sama orang lain. Jangan, gak bakalan harmonis rumah tangga. Jangan. Dan udah jangan ngenes, jangan nyesel lagi dengan keadaan sekarang. Udah terima apa adanya, itu namanya nasib. Kemarin waktu memutuskan lamaran dia kan ibu ngeliat yang bagus. Lihat yang bagusnya aja. Kalau yang bagusnya udah hilang, itu namanya efek. Gitu. Karena pilihan tergesa-gesa mungkin salah, ya udah terima apa adanya, mau diapain. Maka bahasa Al-Quran, wala tansawul fadla bainakum, jangan kau lupakan kelebihan yang ada di antara kamu. Jangan lihat kurangnya, lebihnya lihat. Apa lebihnya? Ya dulu kurus, sekarang gemuk, kan lebih namanya. Gak ada lebihnya, Ustaz, laki saya semuanya kurang, mana jelek, belagu, mana pelit tuh. Kan kurang semua. Ya tapi kan setidaknya waktu memutuskan menerima lamaran dia, kan ada sesuatu yang baik yang ibu lihat. Ingat aja udah, kalaupun itu udah hilang, saya bilang tadi, ini resiko. Udah terima. Jangan suka banding-bandingin, sakit Bu. Ini saya laki-laki, saya paling gak nerima kalau dibandingin sama orang lain. Saya adalah saya, dia ya dia. Gak usah dibanding-banding. Lagi apa untungnya bandingin laki sendiri sama orang lain? Apa untungnya? Itu hanya bikin ngenes doang. Jelek-jelek gua laki ibu insya Allah masih ngenakin. Bener Bu? Lagi pula selama ini ibu makan segala macam, siapa sih yang sumbel nyari duit? Kan suami. Emang ibu pakai baju dibeliin sama lakinya tetangga?
Enggak, suami ibu yang mikirin, makan ibu semua, hargai dong suami. Jadi ngomel mama ini urusan. Supaya ibu masuk surga gitu, paham ya Bu ya? Paham ya? Sama Pak, Bapak juga. Jadi suami itu kudu pintar-pintar muji istri, jangan bini orang mulu dipuji. Lihat bini gak ada benernya, dandan salah, nggak dandan salah. Pakai bandingin sama bini Pak RW. Kalau lihat bini Pak RW mah dilihatnya asat aja pagi, asat sore, asat dilihatnya bening, dia mah enak resep gua ngelihatnya. Apa untungnya muji bini orang Pak? Seresep-resepnya Bapak pandang dia, tetep Pak nggak ngenakin di rumah juga. Tuh biar ngebul-ngebul begitu, wah. Emang adanya itu gitu, nggak ada untungnya muji bini orang ya Bu ya. Ya Bu ya, setuju? Hidup ibu. Tuh ngerawat cinta kasih, Nabi contohin di rumah tangga, namanya tawadud, merawat cinta kasih antara suami dengan istri, dan itu bukan perkara gampang. Karena waktu pacaran gampang, ngerawat cinta saat berpacaran itu perkara yang sangat mudah. Buktinya apa? Mulut kita loncer banget kalau ngomong aku cinta kamu, aku sayang kamu, aku rindu kamu. Masya Allah, no one in my heart, only you. Itu kata-kata itu meluncur, itu udah kayak tasan jeng suwe. Itu waktu lagi pacaran, sampai untuk meyakinkan pasangannya pun rayuan dan janjinya setinggi langit. Terus kalau bulan bintang yang nggak tahu urusan udah sengget, ngerayunya sampai kayak begitu. Bahkan untuk mendapatkan simpatinya, dia gunakan bahasa sastra yang udah nggak keukur sama diri. Apa dia ngomong? Lautan luaskan ku seberang, gunung tinggikan ku daki, lautan luaskan ku seberang, demi aku berjumpa dan mendapatkan hatimu. Ngomongnya kan gak ngukur dirinya. Gunung tinggikan ku daki, manjat aja gak mampu. Lautan luaskan ku seberangi, berenang di kobakan dia kelem. Tapi ya begitulah, itu waktu belum nikah. Tapi begitu udah nikah, itu sulit Pak ngerawat. Kalau nggak percaya ntar buktiin. Malam ini Bapak pulang sampai di rumah, coba ngomong aku cinta kepadamu kalau bisa. Benar? Baik ibu ataupun bapak ntar pulang dari sini praktekkan itu, bilang aku cinta kamu. Kalau bisa top. Kalaupun ibu bapak paksakan ngucapin kalimat itu, boleh jadi pasangan bapak malam ini nggak akan tidur sampai pagi, karena dia berpikir mungkin ini malam terakhir. Ini orang mau ngabisin ini. Oh dari kawin sampai sekarang udah punya cucu nggak pernah ngomong cinta, kok tiba-tiba ngomong cinta, ada apa? Jangan-jangan mau ngabisin ini malam. Jadi itu rumah tangga Nabi, karena ada apa? Ada unsur rahmah pada dirinya, ada unsur sayang. Tiru tuh yang kayak gitu. Masya Allah. Ada lagi riwayat, Nabi pulang kemalaman. Begitu Nabi pulang kemalaman, Nabi nggak mau ngetuk pintu dan membuka pintu. Nabi gelar sejadahnya di depan pintu, dan Nabi kemudian tidur di depan pintu. Pernah dengar riwayat itu? Pernah. Tapi makanya jangan lebay lagi aja Bapak. Mentang-mentang begitu ntar pulang mulu dan rumahnya dikunci, gelar sejadah depan pintu. Hansip yang bingung, Ki Haji ngapa begini lagunya Ki Haji? Lah tidur depan pintu, mungkin tua bukan mungkin bener Ki Haji, kagak waras. Dan bukan Hansip doang yang ngomong, begitu bininya buka pintu juga, lah abang ngapa tidur di sini? Gue tadi muludan dengar Nabi pulang malam gelar depan pintu.
Ya bang jadi laki menjan goblok-goblok aman nggak bawa bang gitu orang. Kan jadi tolol-tololin kita. Itu maksudnya apa? Nabi nggak minta dibukain pintu dan Nabi milih tidur depan pintu. Maksudnya dengan rasa sayangnya pada Nabi, Nabi itu kagak mau ganggu istrinya yang sedang nikmat tidur. Itu artinya apa? Rasulullah jangankan menyakiti pasangannya, mengganggu saja Nabi nggak mau. Subhanallah, keren nggak Nabi kita? Tapi jangan dipaksakan banget Pak ya. Membuktiin kita ini tetap aja kira galak mah galak. Tidur di depan pintu tapi ngamuk mah enggak pulang. Gua ngapa dong kan kunci gua masuk. Ya, ngamuk juga namanya itu mah ya. Dan sekarang bisa pakai teori baru apa? Ya bikin dong duplikat kuncinya. Kan selesai. Enggak usah ngeletak depan pintu. Kemana-mana pakai bawa kunci duplikat, tinggal buka. Jadi ganggu bini apa enggak? Enggak, kan selesai. Enggak usah tidur di situ. Intinya pesan moralnya Nabi itu jangankan nyakitin istrinya, ganggu saja enggak.